Mari sebelum kita memulai PJJ kita hari ini, saya bawakan doa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan ini. Dimanapun kami berada, sedang apapun kami berada, kami percaya Tuhan, kami bersatu dalam persekutuan kudus untuk kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Engkaulah di dalam kami dan di dalam persekutuan ini. Sebab padamulah kami berserah dan menyerahkan persekutuan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian siwah ayat 8 se-10 pitu bagian katana. Nina di bata manua rasman anak-anakna. Genduari kubahan perpadanan raskam bagepe rasinusurndo. Janah ras kasakai singgeluh. Eme krina perik-perik, krina rubia-rubia. Krina sindarat raskam ibas kapal enari. Enda memperpadananku raskam. Makan diganpe lanai kucedakan kasakai singgeluh. Alu banjir simbelin. Diganpe doni enda lanai icedakan alu banjir. Tandana maka tuhu-tuhu tetap padan si kubahan raskam. Rasman kasakai singgeluh. Enda emekap bentehangku utamakan ibas sembun. Eme tanda perpadananku ras doni enda. Sang aku tutupi langit alumbun, jenari teridah benteha. Kuingat me perpadananku man bandu rasman krina suasuhan, maka banjir simbelin lanain digan pencedakan kasakai singgeluh. Sanga benteha teridah ibas sembun, kuidahe, maka kuingat perpadananku si rasa lalap nandangi krina singgeluh, ibabo doni enda. Benteha ema tanda perpadanan si kubahan man kasakai singgeluh. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Syukur pada Allah yang mempertemukan kita dalam kesempatan ini. Hari ini kita akan merenungkan janji Tuhan yang sangat penting bagi kita semua. Dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh setelah air bah. Perjanjian ini tidak hanya berbicara tentang keselamatan manusia, tetapi juga tentang pemeliharaan ciptaannya. Janji ini mengingatkan kita bahwa Tuhan berkomitmen terhadap kebaikan ciptaannya. Namun, mari kita refleksikan, apakah kita telah benar-benar memahami dan menjalankan peran kita dalam pemeliharaan ciptaan ini? Dalam keseharian kita, mungkin kita terlalu fokus pada diri sendiri dan keluarga kita, sehingga seringkali lupa memperhatikan ciptaan Tuhan yang lain, alam semesta ini. Saudara, meskipun kita mungkin tidak mengalami krisis pangan atau krisis ekologi secara langsung, tantangan ini nyata di sekitar kita. Di Indonesia, kita menghadapi beberapa masalah lingkungan yang serius. Deforestasi. Indonesia menghadapi masalah deforestasi yang serius. Menurut data dari Forest Watch Indonesia, sekitar 8 juta hektar hutan telah hilang dalam dekade terakhir. Ini bukan hanya angka, tetapi kerugian nyata yang berdampak pada keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan habitat satwa liar. Lautan di sekitar Indonesia mengalami pencemaran yang parah akibat limbah plastik dan aktivitas industri. Data dari World Bank menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu penyumbang terbesar sampah plastik di lautan, yang mengancam kehidupan laut dan kesehatan ekosistem pesisir. Kebakaran hutan yang sering terjadi, terutama di Kalimantan dan Sumatera, tidak hanya merusak hutan, tetapi juga menyebabkan polusi udara yang parah. Pada tahun 2019, kebakaran hutan di Indonesia menyebabkan kerugian ekonomi dan kesehatan yang signifikan. Tak hanya masalah lingkungan. Di sisi lain, krisis pangan juga melanda. Masalah ketidakstabilan harga pangan dan krisis gizi seperti stunting menjadi tantangan serius. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sekitar 24% anak di bawah 5 tahun di Indonesia masih mengalami stunting. Sebuah masalah yang berakar dari akses terhadap makanan bergizi dan pola makan yang tidak seimbang. Saudaraku, bagaimana kita dapat berkontribusi untuk mendukung ketahanan pangan dan mengatasi masalah gizi di sekitar kita? Sejatinya, saudara bisa melakukan langkah-langkah sederhana seperti mendukung pertanian lokal, mengurangi pemborosan makanan,
dan memilih pola makan yang lebih bijak adalah tindakan kecil yang berdampak besar. Pertanyaannya, maukah kita merenungkan dan melakukannya? Ketika kita merenungkan semua ini, mari kita kembali pada panggilan kita sebagai umat Allah. Sebagai gambar Allah, kita dipanggil untuk menjadi penjaga dan pelindung ciptaannya. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dalam menjaga lingkungan dan mendukung ketahanan pangan memiliki dampak yang besar. Mari kita ingat bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menjaga lingkungan adalah perwujudan dari panggilan kita sebagai gambar Allah. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu jelas dan nyata dalam Yakobus 2 ayat 17. Jadi marilah kita menjadi saksi hidup dari iman yang berbuah dalam perbuatan baik, yang memuliakan Tuhan dan memberkati ciptaannya. Mari kita berdoa bersama, meminta kekuatan dari Tuhan untuk terus setia menjalankan panggilan kita ini. Tuhan memberkati setiap langkah kita untuk memelihara dan menjaga dunia yang indah ini, yang telah Ia ciptakan dan percayakan kepada kita. Amin. Sekarang kita masuk ke diskusi dan sharing kita. Bagian pertama, turikanlah kai sebabna, maka manusia bertanggung jawab, ibas menjaga ira sempak kena donienda. Rikut bagi kai si turikan kami arah awal, bahwa manusia bertanggung jawab menjaga dan memelihara bumi dikarenakan pertama mandat Allah. Tuhan memerintahkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Kejadian 2 ayat 15. Ini adalah panggilan untuk menjadi pengelola bumi yang bertanggung jawab sampai saat ini. Citra Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, Kejadian 1 ayat 27, yang berarti kita harus mencerminkan kasih dan pemeliharaan Tuhan terhadap ciptaannya. Yang ketiga, kasih kepada sesama. Menjaga bumi juga merupakan bentuk kasih kepada sesama manusia dan seluruh ciptaannya. Memastikan keberlanjutan hidup bagi generasi mendatang. Seperti yang tertulis dalam Markus 12 ayat 31. Sekarang bukan lagi ditanya apa alasannya, tapi bagaimana dan kapan kita mau melakukannya. Ilanjutkan kami ku diskusita si nomor 2. Ngonge kita ikut menjagai tinapa di bata, segelah tetap terjaga kini ulinna, turihkanlah pengalaman ta. Sueras penungkunan enda situhuna. Pertanyaan ini bukanlah jawaban yang harus saya utarakan secara universal. Tapi ada beberapa hal yang harus kita ingat dan pegang bahwa segala sesuatu dimulai dari langkah kecil. Karena itu ada beberapa hal yang layak untuk kita pertimbangkan yang saya bagikan untuk kita semua. Pertama, mengurangi penggunaan plastik. Gantilah plastik sekali pakai dengan alternatif ramah lingkungan seperti tas kain atau botol yang dapat digunakan kembali. Yang kedua, mari kita menjaga kualitas udara. Gunakan transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki untuk mengurangi polusi udara. Bayangkan, hari ini gereja harus menyiapkan parkiran begitu lebar hanya untuk mobil dan kendaraan-kendaraan lainnya yang bersifat pribadi. Tapi untuk bangunan gereja, sungguh-sungguh amat kecil. Dan lihat, ruangan publik semakin sedikit. Kenapa? Karena semua dipelebar untuk jalan. Kenapa ini terjadi? Karena kapasitas jalan kita tidak lagi cukup untuk menampung setiap kendaraan-kendaraan pribadi. Yang ketiga, mengurangi pemborosan makanan. Rencanakan pembelian dan penyimpanan makanan dengan bijak untuk menghindari pemborosan serta membantu mereka yang membutuhkan. Yang keempat, berdoa dan mendidik. Berdoalah untuk pemulihan lingkungan dan ketahanan pangan, serta ajak keluarga dan sekeliling kita untuk peduli dan terlibat dalam menjaga lingkungan. Terima kasih Tuhan atas setiap renungan yang telah Kau bagikan untuk kami. Ajari kami Tuhan untuk tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Ajari kami Tuhan untuk memikirkan lingkungan kami, memikirkan tanggung jawab kami, mandat kami, karena kami adalah gambaran dari-Mu. Pakaikan setiap kami Tuhan, agar langkah kami, karakter kami,
cara kami berbicara, cara kami berpikir, semua datangnya daripada hikmat-Mu saja. Tuhanlah yang menolong kami, sebab pada Tuhanlah kami meminta hikmat, bimbingan, dan pertolongan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.